ويقضي حوائجنا ويفتح لنا فتوح العارفين وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات لنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syiaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh fahuwa sayyidul awwalin wal akhirin. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Di hari yang ke-27 bulan suci Ramadan, di tempat yang mulia ini, marilah bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Berharap agar salawat dan salam tercurah selalu ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Bahkan sudah kelihatan terpampang spanduk di rumah ibadah, bahkan di jalan-jalan ada tulisan menyambut hari raya Idul Fitri. Pada kuliah pagi hari ini kita akan membahas makna Idul Fitri. Id itu bahasa Arab. Maknanya dengan bahasa kita kembali. Setelah kita berpuasa sebulan Ramadan, kita kembali kemana? Al-Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan. Lalu yang akan kita bahas pagi hari ini, apa yang kita bersihkan, apa yang kita sucikan. Memang banyak para hadirin. Ada yang kita sucikan dan kita bersihkan itu berhubungan dengan harta-harta kita. Ada yang kita bersihkan dan kita sucikan itu berhubungan dengan ibadah kita, khususnya Ramadan. Ada yang berhubungan yang perlu kita sucikan, yang perlu kita bersihkan, yaitu
hati-hati kita. Dengan berpuasa bulan Ramadan, jangan ada lagi dendam di antara kita. Dengan selesai kita berpuasa Ramadan, jangan ada lagi dusta di antara kita. Dengan selesai kita berpuasa Ramadan, jangan ada lagi sakit hati, kecewa, dendam dengan saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan. Pertama yang kita maksud kebersihan yang berkenaan dengan harta kita. Khususnya bagi orang yang mempunyai kehidupan lebih, mampu, bahkan dikatakan orang kaya. Pada harta mereka itu ada sebagian hak dari saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis, yang hidup bisa dikatakan tidak mampu. Maka kita tidak dibenarkan memandang dengan sebelah mata. Kita wajib mengayomi mereka dengan kemampuan kita, dengan harta kita. Kalau kita tidak seperti itu, kita dianggap orang yang beragama tapi mendustakan agama. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita mendengar, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang beragama tapi mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang tidak peduli, hidup lebih, tidak peduli dengan anak-anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Nah, dari karena itu, untuk membersihkan harta-harta kita melalui zakat. Dengan zakat, harta kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan zakat itu akan memelihara harta yang ada pada kita. Dalam satu riwayat, bahkan digubah oleh orang yang mahabbah dengan Nabi Muhammad, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah syair yang sering dibaca ketika Maulid Al-Habsyi. An-Nabi dakal arus, dikruhu yuhyin nufus, An-Nasara wal Majus aslamu baina yaday. Itu syair gubahan orang-orang yang cinta, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahkan syair itu bunyinya demikian. An-Nabi dakal arus. Nabi itu tidak ubahnya seperti mempelai, atau istilah bahasa daerah pengantin. Kada wadaannya baik dengan keluarga, itu Nabi. Baik dengan jiran dan tetangga, itulah Nabi kita Muhammad. Baik dengan sesama. Salah satu kebaikan Nabi kita Muhammad yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, beliau itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau selalu berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu baik. Jangankan kawan, lawan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang istirahat sesudah usai perang, lalu keletihan. Sahabat-sahabat pada beristirahat, berteduh di bawah pohon samurah, pohon yang banyak durinya. Kelelahan, bahasa kita kauyuhan, taguringan. Nabi mencari tempat yang lebih aman. Ternyata ada sepohon kayu. Lalu Nabi menggantungkan pedang di sana. Dan Nabi menyandarkan diri. Langsung Nabi tertidur. Pada saat itu Bapak dan Saudara, datang seorang kafir namanya Daksur. Menyelinap masuk ke tengah-tengah sahabat-sahabat. Ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi sedang istirahat, tidur. Diambilnya pedang Nabi kita Muhammad. Dihunusnya pedang itu. Namun sebelumnya berkata, berucap si Daksur ini. Inilah keyakinan kita, i'tiqad dan akidah kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Seraya si Daksur itu berkata, "Mayyamnaka minni ya Muhammad." Muhammad, siapa yang bisa menolong engkau daripadaku? Sahabat-sahabatmu jawab dan tertidur. Sekarang kau juga tertidur. Apa jawaban Nabi? Allah. Allah. Mendengar kalimat Allah, gemetar Daksur. Lepas pedang di tangan Daksur. Lalu Nabi kita Muhammad bangkit mengambil pedang itu. Seraya berkata, "Mayyamna'uka minni." Sekarang kita duaan. Siapa yang bisa menolong engkau daripadaku? Muhammad, kecuali kebaikanmu. Muhammad, kecuali kemaafanmu. Ada aja Nabi. Cepat pergi. Kalau bangun kawan-kawanku, bahaya kau. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau istilah berbahasa kita orang Banjar, kalau baik dibalas baik itu biasa. Kalau baik dibalas baik itu biasa. Kalau jahat dibalas jahat itu kan usah jadi manusia. Jadi binatang aja itu. Luar biasa. Tapi citra kehidupan manusia menurut Islam, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu citranya luar biasa. Dulu ada salah seorang sahabat datang dengan Nabi. Ya Rasulullah, dulani ala amalin amiltu dakhaltul jannah. Minta pangulun amalan bila memalakan masuk surga. Luar biasa. Nabi tidak menjawab kalau kau ingin masuk surga baca Quran sehatam sehari. Tidak. Nabi tidak menjawab kalau kau mau masuk surga infak dan sedekah 1 juta sehari. Duitnya ke dada. Nabi tidak menyuruh. Yang lain-lain kalau kau kepingin masuk surga bersalawatlah kepadaku. 1000 sehari. Tidak. Tapi Nabi singkat. Kalau kau mau masuk surga, ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kita angkat Siratun Nabawi. Kehidupan Nabi Muhammad yang baik itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur tidak seperti kita. Kalau kita punya ranjang, alga, tilam,
lihab. Kalau perlu lagi pakai ASI. Uy. Guringan kah? Narana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar daun kurma. Bayangkan. Makanya itu kalau kita mengingat perjalanan hidup Nabi, sesusah-susah kita, susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang aja hati kita. Lapang aja dada kita kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad ikutan kita. Melihat Nabi berbekas babalar aja kita bangun guring. Salah seorang sahabat yang cinta kepada beliau menawarkan jasa. Ya Rasulullah, lawi takhadnaka witaan. Hakunlah pian ulun ulahkan tilam. Bu. Amun pian bu guring belepik tikar purun. Ada nah hendak menukarakan tilam. Hakun lah bu. Hakun benar. Ya tak? Kalau pian bang pak sama ay. Nabi bukan menolak. Tapi mengomentari. Ujian Nabi, innamad dunya mislur raqib. Hidup ini tidak ubahnya seperti orang mengendarai unta. Di gurun pasir Sahara yang tandus, kepanasan, lalu singgah di bawah pohon. Semaraha wa taraka. Kemudian dia tinggalkan pohon itu. Semua kita seperti itu. Kita singgah sekarang ini di dunia. Ada yang di Kelayan, ada yang di Komplek Kenanga, macam-macam. Cuma tidak selamanya. Kita akan pergi. Biar uji Nabi aku belepik tikar daun kurma. Asal aku kau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan Nabi itu penuh dengan kesabaran. Kalau kita syukur aja Pak. Syukur aja lagi ini. Kalau Nabi sabar. Dua-duanya itu sama pada sifat yang terpuji. Kita syukur aja. Yang jadi perhatian kita. Begitu setelah selesai Nabi kita Muhammad SAW sembahyang asar berjemaah. Lalu beliau setelah salam balik ke rumah. Kada berwirid, kada berdoa. Ada sahabat mengikuti di belakang. Kenapa Nabi Muhammad kada berwirid, kada berdoa? Sampai ke rumah, keluar Nabi, ditakuni, ma baluka ya Rasulullah? Apa yang terjadi pada sampean wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tazakkartu tibran min dahabin. Aku imbah salam tadi keingatan di rumah ada emas hadiah orang. Berapa baratnya? 116 gram. Guring di atas tikar daun kurma. Emas 116 gram. Dibagi sidin dengan orang-orang fakir, orang-orang susah. Bu. Amun pian guring di atas lapik tikar daun purun beisi emas 116 gram pian beriakanlah. Nah, kada kalau ini dasar memang. Ulun pernah di Pekauman berbicara kayak itu. Kada lo guru aja itu nabi panggilannya kada nabi jurang. Nabi itu pintar. Wajib kita mengetikkan Nabi itu pintar. Siddiq, amanah, tablik, patwa. Ada kita ini bubungul pintar. Iya kan? Hadirin rahimakumullah. Lalu untuk menyikapi zakat harta, membersihkan harta kita itu untuk memelihara yang ada.
Ada hadis Nabi, mahalaka malun barrun wala bahrun alladhi adda zakata mali. Tidak akan binasa, tidak akan rusak harta di laut atau di darat yang sudah dijakati. Lalu ada riwayat 2 orang non muslim, 1 orang muslim. Usahanya ekspedisi. Dulu lewat perahu di laut. Lalu bapak dan ibu putus komunikasi antara perahu yang membawa barang dagangan. Akhirnya nang non muslim berucap, habis harta kita, kapal kita tenggelam barangkali karena tupan besar di laut. Ujar nang Islam, tidak. Aku yakin dengan Nabi Muhammad tidak bohong. Nabi Muhammad itu benar. Apa yang dikatakannya, tidak ada yang dusta. Taulah hikam, hartaku itu berzakat. Ujar Nabi Muhammad, di lautkah, di daratkah harta dijakati, kada celaka, kada binasa. Amun binasa jua ambetikam. Hikam berzakat. Nah, kita tunggu. Hari apa datangnya kapal itu? Perahu itu. Ternyata sesuai dengan jadwal datang. Ditakuni, kenapa kada hubungan? Oh, kami ditimpa tupan besar, gelombang besar, lalu terpaksa barang-barang di kapal untuk keselamatan kami buang ke laut. Nah, ujian Islam itu pasti barang ikam. Nang kada berzakat. Ternyata semua barang-barang yang dibuang ke laut itu adalah harta barang dagangan orang non-muslim. Nang Islam selamat, kada ada rusak apa-apa. Lalu akhirnya nang non-muslim ini an-nasara wal majus aslamu baina yaday. Orang Nasrani dan Majusi, amun kaini ja aku masuk Islam Ini jaminan untuk membersihkan harta kita zakati. Kemudian masuk ke Islam. Biar sedikit dilewatilah. Yang kita bersihkan itu adalah ibadah kita. Sebulan kita berpuasa, menahan makan dan minum. Merasakan haus dan dahaga. Merasakan lapar dan sebagainya. Itu harus kita bersihkan. Dengan apa cara membersihkan ibadah puasa? Dengan fitrah. Dengan fitrah. Lalu fitrah ini kada kayak harta orang sugih. Harta itu nang sugih aja wajib berzakat. Kalau fitrah ini semua. Nya ada sepale orang berucap, nang fitrah itu nang puasa aja, ujar. Kayaknya nyamanan, mana kada puasa kada fitrah pulang. Itu ada orang nang berucap kayak itu. Nang fitrah itu nang puasanya aja, nang kada puasa kada usah fitrah. Wah. Fitrah itu semuanya asal orang itu menemui akhir Ramadan dan awal Syawal berfitrah. Biar umur sejama berfitrah. Kalau umur 50 tahun bersisingot orangnya berjanggut pulang kada berfitrah, kada pintar gitu. Ya Allah. Nah, karena fitrah itu membersihkan daripada puasa kita kalau ada minal lagwi war rafas, daripada perbuatan perkataan yang sia-sia yang mengurangi nilai pahala puasa. Dengan fitrah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu pahalanya masih tertahan sebelum kita berfitrah. Karena fitrah itu akan mengangkat pahala puasa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun kada banyak mengomentari fitrah.
Sebabnya kita sudah lawas Islam saban tahun berfitrah. Ya kalau, jangan berjanji ikam berfitrah lawan aku fitrah lawan ikam. Parah ya ini tuh ngarannya. Iya kah? Ya kalau ada yang kayak itu tak, ikam berfitrah lawan aku fitrah lawan ikam. Pas lek, kada ada rugi apa-apa dia tak. Nah, nang menerima fitrah itu orang yang hidup di bawah garis. Kayak apa guru nang hidup di bawah garis? Kita melihat dengan mata kita. Rumah menyewa, anak berlima, gawian membica, terus kita kune, julungi fitrah, ya kah? Itulah orang yang hidup di bawah garis, hidup susah ngarannya. Membersihkan puasa dengan fitrah. Kemudian membersihkan diri. Karena waktu isyraq sudah sampai. Siapapun orangnya Bapak dan Ibu. Yang kaya, yang susah, yang biasa, pejabat, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kalau puasa sama. Sama. Kenapa samanya? Lapar. Bujur kala. Sama nang sugih puasa lapar. Nang susah lapar juga. Nang tuha lapar. Nang anom lapar juga. Lalu ada guyon sedikit. Orang tulak maunjun. Besangu nasi. Ay ujian bini. Kenapa abahnya besangu nasi maka bulan puasa? Saya menjawab, kalau aku kada ingat. Jadi kan orang puasa kada ingat makan, kada batal puasa. Kalau itu besing aja ngarannya. Nyata sudah bisa beruku. Kenapa tulak maunjun bawa ruku? Ay ujian bini. Yang dibawa ruku tuh abahnya ini bulan puasa. Ay kalau aku kada ingat kena aku nyaman aku beruku puasa. Mahadang-hadang kada ingat. Mun kada ingat tarusan kada waras ngarannya. Lalu disinilah kita membatasi diri dengan sesama. Karena pada hakikatnya manusia itu sama. Sama. Lalu kita jaga perasaan kawan. Apapun yang ada pada kita sama dengan orang lain. Orang pintar dalam orang Arab, ujar orang Arab, kapaka adaban li nafsika ijtinabu ma takrahu min ghairika. Cukup kesan kau itu baik. Sulit untuk melupakan engkau. Kalau kau menjauhi sesuatu yang engkau tidak setuju dengan orang lain. Kayak apa bahasannya? Bila kita kada hakun dipadakan orang bungul, jangan madakan orang bungul. Selesai. Sebab bila pada orang bungul tuh sakit hati. Orang pang sama ay. Bila kada hakun kita dihina orang, jangan menghina orang. Iya kah? Nah, lalu kesimpulannya jangan ada dusta di antara kita. Nyata. Jangan ada dendam di antara kita. Bersihkanlah diri kita dengan berpuasa. Jangan ada dengki di antara kita. Kecewa dengan orang lain. Jangan. Karena yang menentukan itu bukan dirinya. Yang menentukan itu yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membersihkan diri ini melalui puasa. Tentu dengan pengajian. Datangilah tempat-tempat pengajian untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Mengingat waktu isyraq sudah lewat benar. Kita kaganangan jualan abah, lawan mama, mahadangi sin di akhirat situ di dalam kubur.
kita kirim Sidin salah kadarnya. Mudah-mudahan beliau, mereka-mereka yang menunggu di alam kubur sana dirahmati oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah